Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita bahas soal perkataan fisika. Kali ini kita akan bahas tentang titik berat. Diberikan soal seperti ini. Maka letak titik berat bangun yang diarsir di atas adalah diberikan gambar titik berat sebuah bangun yang berbentuk persegi dengan diberi lubang di bagian pinggirnya berbentuk segitiga. Ditanyakan berapakah luas yang diarsir. Jadi kita hanya menghitung luas yang diarsir saja. Caranya adalah ketika ada lubang di bangun tersebut, maka kita buat ini sini menjadi dua buah bangun. Anggaplah ini bangun satu, ini bangun dua. Nih, bangun satu itu berlubang, anggap lubangnya ini yang dicari. Maka untuk menentukannya kita harus mencari masing-masing panjangnya berapa, lebarnya berapa, tingginya berapa. Ada dua buah bangun, yaitu nomor 2 adalah bangun persegi, kalau yang nomor 1 adalah segitiga. Untuk letak titik berat persegi, letak titik berat sebuah persegi adalah di tengah-tengah, atau setengah dari Y, setengah dari X-nya. Kalau segitiga itu letak titik beratnya adalah di sini, di sepertiga. Berarti ini adalah sepertiga tingginya dan setengah dari X-nya. Kalau segitiganya bentuknya adalah seperti ini, bagaimana bentuknya? Bentar, ini kok miring. Bentuk menghadapnya ke samping bagaimana? Nah, kalau ke samping, ini ke samping kanan, maka titik beratnya adalah di sini sepertiga X setengah Y. Ini sepertiga X setengah Y. Kalau segitiganya menghadap ke kiri seperti ini, sama, dia tetap sepertiga X setengah Y. Nih, sepertiga X. Di sini hati-hati yang Bapak jelaskan untuk yang sepertiga X ini. Ini adalah kalau dihitung dari sebelah kiri, tapi karena kita biasa ngitung X itu dari sebelah kiri ke kanan, maka untuk yang ini pengecualian bahwa letaknya bukan sepertiga, tapi 2/3 X. Ya, kalau ke kanan, arahnya ke kanan adalah sepertiga E, kalau ke samping kiri 2/3 X. Oke, kita bagi dua bangun ini. Kita punya data-data, kita buat tabel bahwa benda 1, benda 2, benda 1 kita anggap adalah ke segitiga. Di sini untuk benda 1 punya X-nya adalah benda 1 ini X-nya nih. Dia tidak mulai dari 0. Ketika dia tidak dimulai dari 0, maka kita menghitungnya dari 2. Anggaplah ini dia sudah startnya mencuri start angka 2. Kita tuliskan dulu sini 2. Ini 2. Kita pakai huruf warna lain dulu. Kita berikan di sini 2. Kemudian 2 ditambah dari sepertiga dari tingginya. Segitiga ini punya tinggi nih. Tingginya apa segitiga ini? Tingginya adalah sekian. Nih. 8 dikurangi 2. Tingginya adalah 6. Sepertiga dari tinggi di sini. Ini titik berat dari segitiga kan di sini. Nih, ini titik beratnya ada di sini, di sepertiganya. Maka 2 ditambah sepertiga dari 6 adalah 4. Sepertiga dari 6 adalah 2. 2 tambah 2 adalah 4. Kemudian untuk yang Y. Untuk yang Y, dia bukan dari 0 juga. Artinya dia sudah memiliki 2 sebagai pencurian startnya. Kita tuliskan 2. Ditambah ini, setengah dari 10 dikurangi 2. Jarak ini adalah 8. Setengahnya 8 adalah 4. 4 tambah 2 adalah 6. Nih.
untuk segitiga. Luas segitiga adalah setengah alas dikalikan tinggi. Luas setengah alas kalikan tinggi, alasnya adalah 6. Alasnya 6. Berarti setengahnya 6 ada 3. Kemudian tingginya adalah 8 kurangi 2, berarti 6. Ya, setengah alas. Oh, ini setengahnya 4 nih ya, salah. Ya, 8. Ini 4. 4 dikali 6 sama dengan 24. Kenapa ada min? Min ini menunjukkan dia berlubang. Nih, min menunjukkan bahwa dia sebenarnya tidak ada. Luasnya nggak punya, karena kan dia nggak ada bendanya. Karena dia dianggap sebagai benda untuk mengurangi dari luas persegi ini. Jadi luas persegi nanti akan dikurangi oleh luas segitiga yang kita cari. Min itu menunjukkan bahwa benda ini adalah lubang dari benda yang lainnya. Nah, nanti akan dikurangi. Kemudian kita masuk ke benda yang kedua. Benda yang kedua persegi. Ingat persegi itu ini setengahnya semuanya ini. Titik beratnya adalah setengahnya. Panjangnya adalah 14 dikurangi 2, berarti ada 12. 12 dikali setengah adalah 12 dikali setengah adalah 6. Tapi hati-hati, perseginya itu mulainya bukan dari 0 tapi dari 2, maka dia sudah punya 2 dulu. Dia sudah punya 2 dulu, tinggal ditambahkan setengahnya dari 14 dikurangi 2, berarti setengahnya 12, 6. Ini 6. Berarti 2 tambah 6 adalah 8. Kemudian untuk yang Y sama, setengahnya 10 kurangi 2 berarti 4. Nah, 4 ditambah persegi juga mulai bukan dari 0 tapi dari 2, maka 4 ditambah 2. Hasilnya berapa? 6. Sehingga letak titik beratnya kita bisa menggunakan formula X0 untuk mencari X0-nya, karena titik berat itu kan Z0 sama dengan X0, Y0. Nah, X0-nya ini. X0 berarti X1 dikali A1 tambah X2 dikalikan A2 dibagi dengan A1 plus A2 luasnya. 4 dikalikan luasnya adalah min 24 ditambah 8 dikalikan 96 dibagi min 24 plus 96. Ini bisa dicoret, kita pakai min 1, ini bisa kita pakai min 1, 24 ya. 24 kalikan 4 kan 96, ini masih ada 4, ini masih ada 4. Nih. Sehingga hasilnya adalah min 4 ditambah 32 dibagi 3. Hasilnya adalah 9,3 cm untuk X-nya. Sedangkan Y-nya, Y0-nya kita gunakan sama. Y0-nya sama dengan, ini nutupin ya, sebentar ya, hapus saja nih. Nah, Y0-nya sama, kita masukkan Y0, Y1, A1 plus Y2, A2, A1 min karena lubang ya, karena berlubang tadi, atau yang dianggap ada tapi nggak ada. Min ini, jadi hasilnya adalah 6 cm. Sebenarnya kalau untuk Y0 ini, ataupun X0 ketika ada angka yang sama, lihat Y-nya itu angkanya sama nih. Y-nya angkanya sama, maka nggak usah dicari. Pasti dia Y-nya sama dengan 6 nih. Kalau angkanya sama seperti ya udah nggak usah dicari lagi 6. Nah, sehingga letak titik beratnya adalah 9,3,6 cm. Jadi benda ini. Jadi silakan untuk belajar bagaimana menentukan bangun-bangun yang akan dicari luasnya. Jadi ingat di sini ya, biasanya hanya ada biasa yang keluar soal-soal itu hanya 2, yaitu kalau nggak segitiga ya persegi. Ini saja. Nah, segitiga ini yang agak repot karena dia punya 3
keadaan, apakah dia miring ke kanan, menghadap ke kanan atau ke kiri atau ke atas. Ke atas sama dengan ke bawah juga. Kalau ke bawah bagaimana sih? Kalau ke bawah seperti ini. Kalau ke bawah itu ya berarti dia 2/3Y 2/3. Sebentar, kalau ke bawah itu ya tergantung dia ditempatkan di mana, tapi kita gunakan 2/3Y setengah 2/3Y setengah X. Ada 4 nih, 1, 2, 3, 4. Jadi segitiga ada 4 bentuk atau keadaan, hati-hati. Misalkan ini ada persegi, nih segitiganya seperti ini yang pertama, yang tadi yang kita sudah bahas. Kemudian kalau misalkan ini persegi, segitiganya di sini, nah ini agak beda. Ini berarti anggaplah ini A, anggaplah ini B, anggaplah ini C. Berarti untuk ini anggaplah benda 1, ini benda 2. Untuk X1 yang miliknya segitiga, X1 sama dengan AB. Ini AB ditambah bukan sepertiga, karena ngitungnya kan harusnya kan dari sini ngitungnya, tapi dia ngitungnya dari sini. Ini 2/3, berarti 2/3 BC. Nah, bagaimana kalau yang ini bentuknya kayak gini? Ada persegi, kemudian segitiganya di sini. Nah, kalau misalkan ini A, ini B, ini C, maka X-nya bagaimana? X-nya adalah X-nya adalah berarti ya tetap AB, panjangnya AB ditambah 1/3 BC, karena ngitungnya di sini 1/3. Kalau dibalik 2/3. Ini bedanya. Ya. Kalau yang atas bawah bagaimana? Nah, ini kalau atas bawah seperti ini. Atas bawah, ini segitiganya di sini nih. Berarti ini bukan mencari kalau mencari X gampang, tinggal bagi 2 selesai. Y-nya sama dengan, anggaplah di sini adalah A, ini B, ini C. Y-nya adalah AB ditambah bukan 1/3 tapi 2/3 dari BC. Kapan 2/3 digunakan? Ketika arahnya berlawanan arah dari arah sumbu X maupun sumbu Y. Ini kan sumbu Y kan ke arah ke atas, sumbu X-nya ke arah ke kanan. Tapi segitiga ke kanan 1/3, segitiga ke kiri 2/3. Ini 2/3. Kalau yang ini misalkan arahnya kemana? Ke atas. Nih, ke atas karena dia ke searah, maka Y-nya sama dengan di sini langsung 1/3. Misalkan di sini A, di sini B, di sini C. 1/3 apa? A, B. Loh, kok nggak ditambah C? Kok nggak ditambah AC? Karena di sini mulai dari 0. Mulai dari 0. Dia tidak melewati start dulu. Nah, kalau yang ini seperti ini baru. Nah, ini segitiga. Di sini ada A, di sini ada B, di sini ada C. Y-nya bagaimana? Y-nya adalah AB. Kenapa? Mulai bukan dari titik 0. Mulai dari A kan segitiganya, maka AB ditambah 1/3 BC. Oke, sementara demikian untuk pembahasan titik berat yang memang harus memerlukan logika, memerlukan penalaran mana yang dipakai, mana-mana yang harus dicari, bangunnya apa saja. Tetap belajar dan cari-cari soal yang lain. Sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.